Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Agustina Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi sistem informasi manajemen di masyarakat. Baiklah, pada bidang yang pertama itu pada bidang pendidikan. Menurut Mason R. berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Namun, teknologi akan tetap memperlebar jurang antara si kaya dan juga si miskin. Sedangkan menurut Tony Bates menyatakan bahwa teknologi akan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Terus yang selanjutnya itu pada bidang bisnis. Aplikasi e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dan dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara langsung atau bisa disebut dengan electronic purchasing, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, eksternet, atau kombinasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada terminologi e-bisnis. Penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sebagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat internet. Selanjutnya yaitu ada dimensi ruang lingkup e-bisnis. E-bisnis memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas. E-bisnis secara umum merupakan aktivitas di dalam perusahaan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai proses pertukaran barang atau jasa. Dengan memanfaatkan teknologi ICT atau Information and Communication Technology. Dimensi ruang lingkup e-bisnis dijelaskan dengan prinsip 4W. Yang pertama, what, where, who, dan why. Keuntungan dari e-bisnis ini adalah yang pertama itu revenue stream atau aliran pendapatan baru yang lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi internasional. Terus yang kedua itu dapat meningkatkan market expose atau pangsa pasar. Yang ketiga menurunkan biaya operasional atau operating cash. Yang keempat melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima meningkatkan customer loyalty. Yang keenam meningkatkan supplier management. Yang ketujuh memperpendek waktu produksi. Dan yang terakhir itu meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Contoh dari aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis dalam proses komunikasi dan kolaborasi perusahaan digunakan untuk mendukung komunikasi bisnis, koordinasi dan kolaborasi anggota tim bisnis dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, para pegawai dan konsultan yang terlihat dalam sebuah proyek bisa menggunakan jaringan telekomunikasi, baik menggunakan internet, intranet atau ekstranet atau saling berkomunikasi. Aplikasi e-bisnis ini yang digunakan meliputi surat elektronik atau email, surat bersuara atau voicemail, forum diskusi, sistem percakapan tertulis atau chatting, konferensi suara, dan yang terakhir konferensi video. Berikutnya itu pada bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan ini, perdagangan elektronik atau berdagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Business to business atau B2B. B2B menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti antara produsen dan grosir dan pengecer. Hal yang kontras adalah business to consumer atau B2C dan business to government atau B2G. B2B
juga digunakan dalam konteks komunikasi dan kolaborasi. Keuntungan dari B2B ini jika dikerjakan dengan benar dapat menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Berikutnya itu pada bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial, dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Selanjutnya itu pada bidang kesehatan. Teknologi informasi juga diaplikasikan pada bidang medis. Banyak rumah sakit menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, justru medis dan pasien. Sistem informasi terkadang diperluas, tidak hanya pada pemakaian internal, melainkan juga pada pemakaian eksternal atau pengunjungan, agar memudahkan mencari data pasien yang sedang menginap di rumah sakit. Berikutnya itu pada bidang perbankan. Tidak putus dengan model pelayanan itu, pihak bank juga mengembangkan layanan dengan telepon, yaitu memperkenankan nasabah memeriksa saldo, tabungan, dan berinteraksi dengan mesin yang siap melayani kapan saja. Tentu saja layanan bank tidak sampai di situ. Dengan semakin banyaknya orang yang mengakses internet, nasabah mulai dimanjakan dengan kemudahan untuk melakukan transaksi, misalnya melakukan transfer uang. Masih banyak aplikasi dalam dunia perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa bank memperkenalkan layanan yang disebut layanan bergerak, yang memungkinkan pemakaian mengecek saldo tabungan ataupun melakukan transaksi seperti pemindahan bukuan melalui ponsel atau telepon seluler. Selanjutnya itu pada bidang manufaktur. Istilah manufaktur barusan dari dua kata bahasa Latin, yaitu manus dan factus. Manus di sini adalah artinya tangan dan factus di sini mengerjakan. Jadi manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan tangan. Pengertian manufaktur sekarang adalah proses pembuatan produk dengan bantuan mesin dan pengontrolan, bahkan dikerjakan secara otomatis penuh, tetapi tetap melalui pengawasan secara manual. Yang terakhir itu pada bidang pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi hakiki dari sebuah negara yang berdaulat, sehingga menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara dan bukan semata-mata bertanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI saja. Hal ini juga menyangkut upaya pembinaan kemampuan pertahanan negara dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Baik, sekian itu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.